sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bertemu kembali insya Allah di kajian 2 pekanan yang diadakan oleh UPO. Semoga Allah berikan kita istiqomah untuk bisa menuntut ilmu syar'i, yang mana pada kajian ini kita akan membahas masih seputar ilmu fikih, yang mana kita akan merujuk pada kitab Fikih Al-Miyasar, di mana pemateri kita yaitu Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah. Pada hari ini merupakan pertemuan yang kedua ya dari pertemuan yang sebelumnya yang membahas bab toharoh atau bersuci. Nah, nanti mungkin dari Ustadz bisa murojaah sedikit sekilas buat teman-teman yang mungkin kemarin nggak sempat hadir, tapi kita bisa mereview lagi tentang bab yang sudah kita pelajari kemarin, singkat aja gitu kan, dan kita harapkan peserta bisa mengikuti dan menyimak kajian sampai dengan selesai dan dapat mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Sedikit maklumat yang ingin Ana sampaikan, yaitu kajian ini diadakan dalam durasi 1 jam, insya Allah, sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Teknis kajian dibagi menjadi 2 sesi, yaitu penjelasan dari pemateri dan tanya jawab. Dan bagi yang ingin bertanya, mohon kita mengedepankan adab-adab dalam bertanya, yaitu raise hand, gitu ya. Nanti bagi yang tanya duluan nanti akan kita panggil. Kemudian bagi akhwat yang join atau bergabung, semuanya bisa mematikan kameranya dan menutup mikrofon saat kajian dimulai, sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Dan yang terakhir adalah tidak menyela pemateri dengan pertanyaan saat kajian berlangsung. Demikian kurang lebih aturan dan mungkin maklumat yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, materi bisa dibuka oleh Ustadz Andri. Waliyatafadal maskura Ustadz. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum Syed Walid. Baik, alhamdulillah, kita mulai insyaallah kajian kita sore ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu, menuntut ilmu di sela-sela waktu kita ya, kesibukan mungkin ya. Maka kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu kita berkaitan dengan agama kita, terutama ilmu yang sedang kita pelajari adalah ilmu berkaitan dengan fikih, yang mana ini adalah ilmu sifatnya amaliyah, ya, praktek ibadah. Maka selayaknya dan seharusnya setiap muslim untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya dari syariat ini ya. Maka kalau kita ditanya apa hukum mempelajari fikih, maka hukumnya adalah fardu ain. Kalau itu berkaitan dengan kewajiban kita, maka wajib setiap muslim mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya. Ya. Dan itu yang kita sedang pelajari. Dalam hadis Nabi SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya. Dan juga di antara yang memotivasi kita untuk belajar fikih, karena ini adalah di antara alamah al-khairiyah, di antara bentuk kebaikan seseorang, Allah berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya siapa yang Allah kehendaki pada seseorang itu ada kebaikan pada dirinya, maka Allah mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Dan ini juga kita lihat bagaimana teladan kita para salafus saleh, para sahabat Nabi SAW itu mereka sangat bersemangat mempelajari fikih. Maka dalam banyak kejadian kita bisa dapati dalam hadis-hadis bagaimana mereka ketika berjumpa dengan Nabi itu tidak segan bertanya berkaitan dengan ibadah, dengan amaliyah, amalan. Ini menunjukkan semangat mereka untuk mempelajari fikih. Baik, kita hari ini adalah sesi kedua ya, dan masih ibaratnya
masih permulaan ya. Ya, insya Allah teman-teman yang baru bergabung, nah, insya Allah belumlah ketinggalan ya namanya. Dan bab yang kita pelajari dari awal kitab ya, kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yaitu kitab Thaharah, yaitu kitab yang berkaitan dengan bersuci. Yang kemarin kita sudah sebutkan sebab kenapa kitab-kitab itu dimulai dari Thaharah, karena dialah pembuka dari kewajiban ibadah. Artinya miftahus shalah itu adalah at-tahur, kata Nabi. Pembuka sholat itu adalah tahur, atau bersuci dulu ya. Maka dimulai dari bab ini. Dan kemarin kita belajar tentang definisi dari toharoh dan pembagiannya. Pada dua bab yang kita pelajari, kita ulas sekilas. Ya, toharoh definisinya adalah bersih, an-nadzafah, wan-nazahah minal aqdar, itu bersih dan bersuci atau suci dari kotoran. Itu makna toharoh. Maka toharoh kita artikan adalah kesucian atau kebersihan. Dan toharoh dari sisi pembagian dia ada banyak, ibaratnya kita lihat dari sisi apa dulu gitu ya. Maka kalau lihat dari sisi tempat ya, al-mahal, maka toharoh ada dua. Pertama toharoh ma'nawiyah, kemudian kita baca toharoh ma'nawiyah, yaitu yang berkaitan dengan kesucian batin, ya, kesucian hati. Maka toharoh juga namanya. Bagaimana toharoh ma'nawiyah itu, yaitu toharatul al-qalbi minasyirik. Itu bagaimana kita membersihkan hati dari noda-noda kesyirikan, dosa, dan yang lainnya. Dan yang kedua, toharoh al-hissiyah. Ini baru toharoh yang berkaitan dengan fisik, dengan jasmani. Ya. Ini yang dibahas dalam fikih. Nah, ulama membahas mana yang lebih urgent toharoh. Itu apakah maknawi atau hissi, maka maknawi yang lebih utama. Bahkan tidak sah toharoh hissi itu kecuali dengan mensucikan hati dulu dari kesyirikan. Nah, ini apa yang pertama yang perlu kita ketahui. Baik. Berikutnya pembagian yang kedua, toharah itu dari sisi jenis, maka ada dua ya. Pertama, toharah dari hadas, yang kedua toharah dari najis. Nah, dua ya, ada hadas, ada najis. Nah, hadas itu artinya adalah sifat yang menghalangi sahnya sholat. Itu namanya hadas. Itu sifat yang ada pada badan menghalangi sahnya sholat. Itu namanya hadas. Dan hadas ada dua lagi jenisnya, ada hadas kecil dan hadas besar ya. Nah, itu nanti kita pelajari lengkapnya bagaimana mensucikan diri dari hadas kecil, itu dengan berwudu. Bagaimana mensucikan diri dari hadas besar, itu dengan mandi. Apa saja sebab-sebab hadas kecil, apa saja sebab hadas besar, itu kita bahas di bab. Intinya hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Baik. Dan khobat atau najis itu juga dibagi ya dari sisi tempatnya, itu ada tiga, ada najis pada badan, dan najis pada pakaian, dan ada najis pada tempat ya. Nah, maka ketika kita mau ibadah harus benar-benar bersih dari dua ini, dari hadas dan dari najis. Ya, kalau najis itu pada tiga tempat, badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya. Dan ini sampai di sini kemarin. Ya. Dan ya baru sini ya. Nah, terakhir itu kalau kita bahas yaitu najis itu dari sisi cara membersihkannya ada tiga. Ada dengan guslun, dengan dicuci, yaitu seperti buang air besar, kecil, itu najis pertengahan harus dicuci. Ada yang dengan dipercikkan, nah itu nanti ada babnya apa saja najis yang bisa disucikan dengan dipercikkan saja, air tidak mesti dibasuh. Dan ada yang dengan diusap saja. Nah, cara membersihkan najis dengan diusap. Nah, kemarin kita contohkan tiga. Yang pertama itu adalah istijmar, yaitu kita istijmar itu artinya membersihkan bekas buang air besar dengan batu. Itu dengan hanya mengusap saja. Atau ada lagi yang dengan mengusap seperti kotoran yang menempel di sandal. Itu cukup dengan diusap saja, tidak mesti dicuci sandalnya. Termasuk juga dalam bab najis yang cukup diusap seperti najis yang menempel di pakaian wanita yang mengulur ke tanah ketika mereka berjalan. Nah, apakah sah sholatnya dengan baju tersebut? Maka sah. Ya, karena ketika dia terkena najis, maka diusap lagi dengan tanah setelahnya. Nah, maka itu menjadikan dia suci. Baik, ini sampai di sini kemarin. Kita lanjutkan, kita tidak lama-lama. Insya Allah kita targetkan pembacaan kitab tafsir ini memang namanya muyassar, jadi kita
kita ringkas. Jadi target kita memang kita memahami tentang ilmu fikih ini secara lengkap ya, meskipun mungkin belum mendalam, tapi kita sudah memahami bab-babnya ya. Baik, al-mas'alatu tsaniyah nih yang kita lihat sekarang. Ya, teman-teman yang punya buku bisa dibuka bukunya, kalau yang tidak bisa dengan lihat layar ya, atau yang tidak sempat mungkin dengan menyimak juga ya. Al-mas'alatu tsaniyah ini permasalahan kedua dari bab taharah. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah. Itu pembahasan kita adalah air yang bisa mensucikan. Al-ma' alladzi tahsulu bihi taharah. Itu apa saja yang bisa menjadikan kita bersuci. Baik, kita baca. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Ya, taharah atau bersuci itu membutuhkan kepada sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkannya. Nah, ini suatu hal yang maklum ya. Jadi kalau kita ingin bersuci, tentu kita butuh alat untuk bersuci. Yuzalu bihin najas. Ya, dengan benda tersebut bisa dihilangkan najas. Wa yurfa'u bihil hadath, dan bisa diangkat hadas. Nah, jadi kita butuh suatu benda tersebut. Apa itu? Wahwa al-ma. Dan benda tersebut ya adalah yang paling pokok, yang paling utama adalah air. Al-ma artinya air. Baik. Nah, di sini kita akan bahas apakah air itu semuanya bisa menghilangkan najis atau bisa digunakan untuk taharah. Nah, ini akan dibahas. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'ut tahur. Jadi kita tulis di sini air yang bisa menghasilkan taharah hanyalah air yang tahur. Nah, maka ini yang kita catat. Jadi apakah atau air yang mana yang bisa digunakan bersuci? Jawabnya satu saja, al-ma'u at-tahur. Itu air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Maka didefinisikan wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Ya, air tahur itu adalah air yang tahir. Tahir artinya dia suci. Fi dzatihi, zatnya suci. Jadi zat air itu memang dia secara zat, secara bendanya dia suci. Al-mutahhir li ghairihi, dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Nah, ini makna tahir. Jadi tahir itu artinya dua, dia suci secara zat dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Dan air yang tahir itu adalah air yang masih tetap, al-baqi, yang masih tetap di atas asal penciptaannya. Nah, ini maksudnya dia belum berubah ke bentuk yang lain. Sebagaimana dia diciptakan asal mula masih seperti itu kondisi. Itulah air yang tahur. Ai ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu dia masih dalam sifat yang dia diciptakan atasnya. Sawa'an kana nazilan minas sama. Sama saja apakah air itu dia turun dari langit, ya, maka ini air yang tahur ya. Jadi kalau kita mau mencatat apa saja air tahur itu, ini dia. Ya, kata kuncinya dua. Pertama, dia turun dari langit. Kedua, dia mengalir di bumi atau keluar dari bumi. Yang turun dari langit ada tiga. Kal matar, ya, seperti air hujan. Ya. Maka ini air bisa digunakan bersuci. Wa zaubis suluji. Zaub ini artinya cairan es ya. Sulut ini salju. Salju ini lebih pas dimanakan air yang membeku. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dia dari langit berarti hujan es ya. Ya, maka cairannya yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi yang pertama hujan, yang kedua cairan es. Wal barad ini salju ya. Sebagian mengatakan embun ya. Nah, ini sama saja artinya dia turun dari langit. Nah, maka yang tiga ini bisa digunakan bersuci. Air hujan, atau air es yang sudah mencair, atau air salju ya. Maka ini juga perlu kita perhatikan. Ada sebagian mengatakan bisa bersuci dengan air es. Dengan es ya. Enggak, dengan es belum boleh. Dia dengan cairannya. Jadi kalau udah mencair baru dia bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Kalau dia masih beku, itu tidak sah untuk berwudu. Karena syarat air itu harus mengalir. Nah, ini yang pertama. Aujarian fil ardi, atau air yang mengalir di bumi. Ya, ada berapa? Ada 4 di sini. Kama il anhar, air sungai. Ya, maka ini tohur ya. Wal uyun, mata air ya, air yang berasal dari hulu, air mata air, atau yang keluar dari tanah. Wal abar, ini air sumur, ya, jamak bi'run, abar air sumur. Wal bihar, air laut, ya, air laut, termasuk dalam pedananya berarti air danau di kita ya. Maka ini kalau kita total ada 7, berarti ma'ut tahur itu adalah 7. Hujan,
cairan es salju, air sungai, mata air, sumur dan laut, ya, air sumur dan air laut. Sebagai menambahkan yang kedelapan, ma'u zamzam, ya, maka air zam-zam itu boleh. Dan ini mayoritas ulama boleh dibilang ijma juga, ma' zam-zam ini boleh digunakan untuk taharah. Baik, mana dalil bahwasanya air-air ini bisa digunakan bersuci? Liqaulihi ta'ala. Pertama adalah firman dari Allah dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Dan dialah Allah yang telah menurunkan untuk kalian dari langit air, ya, liyutahhirakum, supaya kalian bisa bertoharah, bersuci dengan air tersebut. Maka ini dalil bahwasanya semua air yang turun dari langit maka sah digunakan untuk tahar. Wa liqaulihi ta'ala, dalil yang kedua firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami sudah turunkan dari langit air yang tahur, ya, air yang tahur, ya, ya, air yang suci dan bisa mensucikan. Ini dalil dari Al-Quran. Juga ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal baradi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi berdoa, ya Allah, ighsilni, artinya bersihkanlah diriku, min khotoyaya, dari segala dosa-dosa, kesalahan, bil ma'i, dengan air, wastalji, atau dengan es, wal baradi, atau dengan salju. Nah, ini doa iftitah yang kita hafal, ya. Nah, maka ini dalil berarti boleh kita berwudu dengan air salju dan air al-barad, ya, es, ya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahar, ini dalil untuk air laut lagi. Jadi boleh nggak kita berwudu dengan air laut? Nah, jawabannya boleh. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliqauli an ma'il bahri, ya, Nabi SAW bersabda tentang air laut, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu dia suci airnya, ya, dan halal bangkainya. Ya, ini berkaitan dengan beberapa sahabat bertanya kepada Nabi ketika mereka di laut, kalau air yang ada digunakan untuk berwudu tidak cukup untuk diminum, maka apakah boleh kami berwudu dengan air laut ya Rasulullah? Kata Nabi, air laut itu suci, airnya halal bangkai. Baik. Nah, sampai di sini kita dapat berarti air ma'ut tahur itu 7 macamnya, ya. Wala tahsulu taharatu bima'i'in ghairil ma'i. Nah, ini bab berikutnya yang berkaitan dengan air, apakah boleh kita berwudu dengan cairan selain air? Nah, maka di sini disebutkan oleh penulis, wala tahsulu taharah, tidak sah, tidak berlaku taharah itu bima'i'. Ma'i'in artinya cairannya. Ghairil ma', cairan selain air. Ya. Jadi kalau ada benda cair tapi dia bukan air, maka tidak boleh kita taharah dengannya. Seperti apa di sini? Kal khalli. Khalli ini cuka, ya. Kal khall, ya, seperti air cuka, wal benzin, ya, bensin, wal asir, ya, air perasan, ya, perasan buah, ya, air, wal limon atau air lemon, buah lemon, wa ma syabaha dzalik, dan yang selainnya, intinya cair tapi dihasilkan dari bukan dari yang 7 tadi, dari buah kah atau dari bahan bumi dan yang lainnya. Nah, maka ini tidak sah digunakan untuk bersuci. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Surah Maidah ayat 6. Allah berfirman, kalau kalian tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sha'idan thayyiban, dengan debu yang bersih, ya. Apa cara atau bagaimana hubungan atau wajhul istidlal dari ayat ini? Maka di sini, kalau kanat taharah tahsulu bima'in ghairil ma'i la naqala 'adimul ma'i ilai wa lam yanqul ila turab. Ya, kata penulis di sini, kalau seandainya bersuci bisa dihasilkan dengan cairan selain air, ya, seandainya kita boleh bersuci dengan bensin, dengan jus, ya, dengan lemon, tentu dalam ayat ini lana qala 'adimul ma'i ilai, tentu orang yang tidak dapat air bisa berwudu dengan cairan tersebut. Tapi dalam ayat tidak. Kata Allah, kalau kalian tidak ada dapat air, maka bertayamum dengan debu. Langsung disuruh dengan debu. Walam yangkul ila turab, dan tidak berpindah ke selain debu. Seandainya boleh dengan bensin, dengan cairan, tentu ada pilihan berarti.
selain debu. Tapi di air ini tidak. Kalau tidak ada air sudah dengan debu, dengan tanah tayamum. Ya, baik. Maka ini poin untuk yang kedua. Berarti dapat kita air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah satu saja al-ma'u at-tahur, itu air yang masih berada dalam asal penciptaannya, itu 7 macam air tambah 8 ya, satu lagi dengan ma'u zamzam ya, sebagian menambahkan. Baik, kita selesaikan. Nah, berarti yang poin ini kita simpan, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan nanti di sesi jawab insyaallah. Lanjut al-mas'alatu tsalisatu. Permasalahan ketiga dari air, al-ma'u idza khalatathu najasatu. Bagaimana kalau air itu sudah bercampur dengan najis? Yani air tapi bercampur najis. Nah, bagaimana status airnya? Boleh nggak digunakan bersuci? Maka disebutkan di sini al-ma'u idza khalatathu najasatun, ya. Faghayyarat ahada awsafihi thalathata, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najisun bil ijma', la yajuzu isti'malu. Air apabila dia bercampur dengan najis, ya, lalu diubah atau berubah salah satu dari sifat yang 3, nah ini kata kuncinya, ini kaidah. Kalau air bercampur najis lalu berubah salah satu sifat yang 3, mana yang 3 itu? Pertama, rihuhu, bau, berubah baunya. Au ta'muhu, rasa, berubah rasanya. Au launuhu, warna, atau berubah warnanya, ya. Bahwa najis bil ijma', maka sepakat ulama ini airnya najis. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Fala yarfa'ul hadath, maka dia bisa digunakan untuk mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas seperti berwudu atau mandi. Wala yuzilul khabath, dan tidak sah pula digunakan untuk menghilangkan najis, karena dia air itu sudah bercampur najis. Malahan air itu sendiri pun najis. Ya. Maka kalau dia terkena baju, maka baju jadi najis. Maka bagaimana suatu yang najis bisa menghilangkan najis? Tidak bisa. Maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, dan tidak bisa pula digunakan untuk membuang atau menghilangkan najis. Ya, ini yang pertama. Sawa'un, kita lanjut. Sawa'un kana, ya, kathiran atau qalilan. Sama saja, apakah air itu sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Kalau dia bercampur najis, itu berubah salah satu dari yang 3 tadi, maka najis. Mau airnya banyak atau sedikit sama saja. Baik, bagaimana kalau bercampur tapi tidak berubah? Nah, ini dia. Amma in khalatathun najasah. Adapun jika bercampur dengan najis, walam tughayyir ahada awsafi, dan dia tidak mengubah salah satu dari sifat yang 3 tadi, ada bercampur najis tapi tidak ada yang berubah. Warna masih sama, bau pun tidak berubah, maka dilihat, kata penulis di sini. Fa in kana katsiran lam yanjus. Kalau air itu banyak, maka tidak najis. Kalau bercampur najis dan tidak berubah, maka dilihat. Kalau banyak, tidak bernajis. Wa tahsulu taharatu bih, maka sah taharah dengannya. Ya, dan ini ijma' juga ya. Ya, kenapa? Karena kalau banyak lalu bercampur najis, maka tidak mempengaruhi yang najis sedikit itu. Ya, misalnya ada orang misalnya di danau ya, dia buang hajat di ujung sana, kita berwudu di sini, maka tidak mempengaruhi karena air banyak. Atau di kolam yang besar ya, apalagi di laut ya, maka tidak bernajis dan sah untuk tahar. Amma in kana qalilan, tapi kalau airnya sedikit lalu terkena najis dan dia tidak mengubah yang 3 tadi, fayanjus, maka air itu tetap bernajis. Jadi kalau banyak tidak bernajis, kalau sedikit bernajis. Wala tahsulu taharatu bih, maka tidak sah lagi taharah dengannya kalau airnya sedikit. Tentu kita bertanya, batas sedikit banyak air itu bagaimana? Maka disebutkan wahaddul ma'il katsir ma balagha qullataini fa aktsar. Dan batas air itu dikatakan banyak apabila dia sudah mencapai 2 kulah. Fa aktsar, atau lebih. Wal qalilu ma duna dzalik. Dan yang sedikit berarti di bawah itu. Maka batas air banyak sedikit itu 2 kulah. Nah, berapa 2 kulah itu? Ada di catatan kakinya. 2 kulah itu kalau diliterkan ya adalah sekitar 160 liter air. Nah, ini batasnya. Ya, 93,75 sak atau 160 liter. Ini salah satu pendapat.
Ya, ada pendapat yang lebih kuat. Yang kedua, nih pendapat dalam mazhab Syafi'i itu 200 liter air itu batas 2 kulah. Batas air banyak sedikit itu 2 kulah itu 200, 205 atau 212 bagaimana katakan liter air. Artinya apa? Ketika kita punya air dan dia sampai 2 kulah lalu terkena najis, ya najis ini tidak mengubah warna, tidak mengubah rasa, maka air itu tetap suci. Tapi kalau airnya sedikit, kurang dari 200 liter, misalnya cuma satu gayung misalnya, ya 200 liter kita bisa membayangkan ya kalau kita punya apa tandon air di rumah itu kan ada yang isinya 1 kubik 1000, ada yang 500. Nah, berarti kalau 500 berarti setengahnya ya. Nah, kalau dia sedikit, maka terkena najis, ya meskipun tidak mengubah warna, rasa, bau, maka tetap najis, tidak boleh digunakan bersuci. Misalnya air gayung tadi, atau air ember kecil, lalu misalnya terkena kotoran, najis, ya boleh jadi kencing kita atau kencing anak misalnya, maka tidak sah lagi digunakan untuk bersuci karena dia bernajis. Tapi mana dalil? Nah, wa dalilu ala dzalika haditsu Abi Sa'id Al-Khudri, ya hadis dalil tentang bahwasanya air sedikit itu najis, kalau terkena najis, air banyak tidak najis. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu la yunjisuhu syai." La yunjisuhu syai. Kata Nabi SAW, sesungguhnya air itu asalnya suci. Hukum asal air itu adalah tahur, suci. La yunjisuhu syai'un. Ya, tidak menjadi najis dengan sesuatu apapun. Ini hukum asal air. Ini hukum asal air itu suci, dia tidak bernajis. Artinya apa? Kalau banyak, ya berarti dia hukum asal, kembali ke hukum asal. Sedangkan kalau sedikit, maka ada hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar, nih hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sampai 2 kula, maka dia tidak mengandung najis. Kalau di atas 2 kulah atau sampai 2 kulah 200 liter atau 160 liter tadi, maka dia tidak mengandung najis. Berarti dari sini mafhumnya, mukhalafahnya, kebalikannya, kata ulama, kalau kurang dari 2 kulah, berarti dia bisa membawa najis. Baik, sampai di sini selesai kita air yang bercampur najis. Jadi kalau kita simpulkan, ya, biar kita punya pemetaannya, air bercampur najis, bagaimana hukumnya? Maka kita simpulkan gini, dilihat banyak atau sedikit. Dilihat, jadi air itu dibagi, banyak atau sedikit. Ya, banyak itu batasnya 2 kulah ya, sedikit kurang dari 2 kulah. Kalau air banyak, maka dilihat, kalau bercampur najis dan berubah salah satu dari yang 3, ya maka dia najis. Kalau airnya banyak, lalu berubah salah satu dari yang 3 tadi, maka najis. Air banyak, bercampur najis, tapi tidak mengubah, maka dia tidak bernajis. Ya, seperti air danau, air kolam tadi yang besar, tapi tidak mengubah warna, tidak mengubah rasa, tidak mengubah bau, maka tidak bernajis. Nah, ini poin yang pertama. Jadi kalau airnya banyak, lihat. Kalau berubah maka najis. Kalau tidak berubah, tidak najis. Kalau air sedikit bagaimana? Air sedikit, menurut yang dipilih oleh penulis, air sedikit terkena najis, maka dia bernajis. Mau dia berubah atau tidak berubah. Ya, ini pendapat yang dipilih. Dan kalau kita telusuri, ini ada khilaf ulama terkait air yang sedikit. Dan pendapat yang kedua mengatakan kalau air sedikit, maka tidak bernajis. Kecuali kalau sudah berubah. Selagi belum berubah, tidak bernajis. Kalau kulihal, masing-masing ada dalil, ya, ada khilaf. Tapi kita ambil yang ditulis dalam kitab ini, dia kalau sedikit maka terkena najis, langsung bernajis meskipun tidak berubah. Baik, kita lanjut. Al-mas'alatul rabi'atu, ya. Kita masih ada waktu, kita ambil masalah yang keempat. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air kalau bercampur dengan benda yang tahir. Ya, tahir itu artinya benda yang bersih, yang suci. Nah, bagaimana hukum air tersebut? Kalau yang permasalahan sebelumnya bercampur najis. Kalau ini bercampur dengan sesuatu yang suci, misalnya air kita kasih misalnya kopi, air kita kasih misalnya teh misalnya, atau air kita campur dengan bensin misalnya. Ya, satu yang zatnya suci. Bagaimana hukum air tersebut? Maka dibahas di sini. Al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun. Ya, satu air kalau dia bercampur dengan
madah, dengan materi yang suci, yang bersih, ya, benda yang suci. Ka'uraqil asjar, seperti daun pohon ya, daun-daunan pohon ya, sehingga mengubah warna ya. Tapi daun pohon kan suci. Aus sabun, atau kita kasih sabun ya. Misalnya air 1 ember kita kasih sabun. Awil asnan atau usnan ya. Nah, ini usnan ini sejenis tumbuhan yang digunakan untuk cuci tangan ya. Dan ini tumbuhnya biasa di padang pasir di negeri-negeri Timur Tengah, di kita mungkin tidak ada ya. Ya, kalau istilahnya ini tumbuhan hisop ya. Istilah apa namanya biologinya ya. Intinya tumbuh-tumbuhan yang kita kasih ke air. Sidiri atau daun bidara ya. Air kita campur daun bidara. Sidir itu daun bidara. Ridalik atau yang lainnya. Intinya kita campur air dengan sesuatu yang suci ya. Minal mawadit thahirah, dari benda-benda yang suci. Maka bagaimana hukum air tersebut? Dilihat. Walam yaghlib dzalikal mukhalid ya alaihi. Artinya benda yang kita campurkan tadi tidak mendominasi. Lam yaghlib alaihi. Artinya dia tidak mengubahnya menjadi benda yang baru. Artinya ketika dia campur, mungkin campurnya cuma sedikit. Mungkin airnya 1 ember, sabunnya mungkin kita kasih mungkin 2 tetes misalnya. Jadi lam yaglib, dia tidak mengubah air itu menjadi dominan ya, ke benda yang baru. Maka bagaimana hukumnya? Fasahihu. Maka pendapat yang sahih ini menandakan ada khilaf di sini. Tapi penulis mengatakan pendapat yang sah, yang kita ambil, annahu tahur, maka dia tetap suci. Yajuzu tatahhuru bihi, boleh digunakan untuk tatahur, bersuci, minal hadas, dari hadas kecil atau dari najis. Boleh digunakan juga untuk najis. Ini pendapat yang diambil oleh penulis. Artinya kalau air bercampur, tapi bercampurnya sedikit saja, sehingga dia tidak mengubah secara dominan, maka ini boleh digunakan untuk bersuci. Berarti kebalikannya apa? Kalau bercampurnya mengubah mengubah air tadi menjadi benda yang baru, ya maka ini tidak sah untuk tatahur. Contohnya misalnya kita campur air dengan sabun. Tapi ketika kita masukkan sabun, berubah sudah air tadi menjadi warna sabun. Ya, mungkin warna hijau sabunnya, atau artinya sudah hilang sifat airnya, sudah jadi air sabun lah istilahnya, maka tidak sah digunakan untuk bersuci. Atau kita campur misalnya dengan apalagi air kopi, air teh yang sudah mengubah warna dan sudah merubah nama ya. Namanya juga sudah berubah jadi namanya air kopi, air teh. Maka ini tidak sah lagi. Tapi kalau cuma sedikit, maka sah. Mana dalil bahwasanya dia tetap boleh digunakan untuk bersuci? Itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Li'anna Allah Subhanahu wa taala qala," karena Allah berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum aydikum." An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, kalau kalian sakit atau dalam safar atau kalian baru kembali, jaa ahadum minkum, salah seorang kalian baru datang dari ghaid ya, tempat buang air, aw lamastumun nisa, atau kalian habis menyentuh perempuan ya. Lamasa ini ada 2 tafsiran ya. Pertama menyentuh, yang kedua berhubungan. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air ya untuk bersuci ya. Maka kata Allah, fatayammamu, maka tayamumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang bersih yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah tangan dan wajah dan tangan. Maka mana dalil dari hadis ini, dari ayat ini yang berkaitan dengan bab kita? Maka disebutkan falafzul ma'i fil ayati nakiratun fi siyaqin nafi. Maka lafaz air di ayat ini dia pakai nakirah, yaitu falam tajidu ma'an. Kalian tidak mendapatkan air, yaitu air apapun. Nakirah bisiyaqin nafi, yaitu dalam susunan nafi ya, ini dalam bahasa Arab dibahas. Faya ummu kullama, maka ini menunjukkan makna umum. Artinya dia mencakup semua air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak ada beda apakah air itu air memang murni air atau air yang sudah bercampur. Maksudnya gini, ketika di ayat ini Allah mengatakan kalau kalian lagi berhadas, habis berhubungan atau menyentuh, atau kalian sakit, lalu kalian mau sholat dan tidak dapat air apapun, maka tayamumlah. Nah, di sini Allah mengatakan air dalam bentuk nakirah, maka umum. Air apapun.
Maka kata penulis, maka tidak ada beda mau airnya masih murni atau air yang sudah bercampur, tapi bercampur yang sedikit. Ya. Nah, maka air itu masih dianggap suci. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, lin niswah. Nah, ini juga dalil yang kedua bahwasanya air itu juga masih statusnya suci. Yaitu perkataan Nabi kepada wanita, allati kumna bitajhizi ibnati. Itu wanita-wanita yang mereka apa namanya memandikan anak perempuan Nabi. Ini Zainab ya. Ketika meninggal dan Nabi SAW masih hidup ketika itu, maka Nabi memanggil wanita-wanita sahabiat untuk memandikannya. Anak perempuan ini dalil bahwasanya perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan atau suaminya. Maka yang lain tidak boleh. Termasuk bapak tidak boleh memandikan jasad anak perempuan ya. Termasuk anak laki-laki tidak boleh memandikan jasad bapaknya. Ya. Ya, di sini Nabi SAW tidak memandikan anaknya. Disuruh wanita-wanita sahabiat. Lalu kata Nabi ketika mereka memandikan, iksilnaha thalathan aw khamsan. Ya, cucilah atau basuhlah. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali. Artinya apa? Ini jumlah hitungan air yang kita tuangkan 3 atau 5 atau aktsar min dzalik atau lebih dari itu. In ra'aitunna, artinya kalau kalian melihat yang memang butuh lebih maka tambahlah. Lalu apa kata Nabi? Bima'in wasidrin, dengan air dan bidara, air campur bidara. Maka di sinilah menjadi dalil bahwasanya berarti air campur bidara maka tetap mensucikan. Karena air Nabi SAW menyuruh air itu dicampur daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah basuhan terakhir dengan kafur ya. Kapur baru bagi kita ya. Au syai'an min kafur, atau sesuatu yang dicampur dengan kapur ya. Ini untuk wangian ya. Penutup mandi itu dikasih dengan kapur. Taib. Maka ini dalil bahwasanya boleh, tetap boleh digunakan berwudu air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci, tapi dia tidak dominan. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya. Ingat poinnya, kalau mengubahnya dominan, dia sudah mengubah status air tadi, maka dia tidak mensucikan lagi. Misalnya air bercampur tinta misalnya. Maka dia kalau tintanya sedikit saja, sehingga tetap zat airnya masih utuh, maka ini tidak mempengaruhi apapun, boleh digunakan berwudu. Tapi kalau tintanya sudah dominan, ya, sehingga warnanya sudah berubah warna tinta, maka ini tidak sah lagi. Baik. Kita lanjut, mungkin satu bab lagi kita ambil, al-mas'alatul khamisah, sebelum kita berkata jawab, insyaAllah. Kita ambil bab yang kelima, permasalahan kelima dari air. Hukmul ma'il musta'mal fit taharah. Bagaimana hukum air musta'mal yang digunakan dalam bersuci? Nah, ini pembahasan kita. Jadi ada namanya air musta'mal. Taib. Apa itu al-ma'ul musta'mal? Air musta'mal. Kita baca. Al-ma'ul musta'malu fit taharah. Air musta'mal yang digunakan dalam bersuci. Apa itu air musta'mal? Kalma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal muqtasir. Yaitu air musta'mal itu adalah air yang terpisah dari anggota wudu orang yang berwudu atau dari anggota wudu atau anggota badan orang yang mandi. Nah, jadi kalau kita definisikan air musta'mal itu adalah air bekas wudu, ya. Air bekas wudu itu artinya bukan air yang tersisa di bejana ya, tapi air yang terjatuh dari anggota wudu, ya. Dan di sini juga perlu dirinci. Ketika ulama fikih atau dalam fikih disebut air musta'mal, maka yang dimaksud di sini adalah ketika toharohnya toharoh yang wajib. Jadi ada tambahan di sini. Di sini tidak ada, kita tambah itu fi toharotin wajibah. Hanya ketika toharoh yang wajib itu airnya baru musta'mal. Jadi paham ya? Di air musta'mal itu adalah air yang jatuh ya dari anggota wudhu setelah kita berwudhu. Misalnya kita berwudhu nih mau sholat zuhur, dan wudhu ini adalah wudhu yang wajib. Jadi wudhu memang wudhu karena kita berhadas, bukan wudhu yang sunnah. Artinya bukan tajdid wudhu ya. Nah, ada wudhu sunnah, ada wudhu wajib. Jadi kita mau wudhunya wudhu wajib. Lalu kita basuh wajah, jatuh air dari wajah. Jadi kita basuh tangan, lalu air yang jatuh dari tangan kita tadi, bekas cuci tangan tadi. Jadi itu baru namanya air musta'mal. Atau kita mandi wajib, ya. Lalu air yang jatuh dari badan kita itu baru air musta'mal. Jadi air musta'mal itu kalau kita definisikan berarti dua. Pertama, dia air yang jatuh dari anggota wudhu atau anggota badan. Dan yang kedua, dari wudhu yang wajib atau mandi yang wajib.
Dua kata kunci. Sehingga selain itu maka tidak dianggap mustamal. Selain itu maksudnya apa? Air sisa. Air sisa. Maksudnya kita berwudu pakai gayung, pakai bak mandi. Lalu kita ambil air dari bak. Nah, air yang sisa di bak itu bukan air mustamal namanya. Itu air fadlah ya. Mustamal itu adalah air yang bekas cucian. Atau air yang jatuh dari anggota wudu tapi wudu sunnah. Maka yang seperti ini sepakat ulama ini tidak mempengaruhi apa. Dia tetap suci. Ya. Baik, maka air mustamal yang kita bahas di sini adalah air bekas wudu atau bekas mandi yang sifatnya mandi wajib ya, atau wudu yang wajib. Maka bagaimana status airnya? Di sini disebutkan tohirun, mutohirun deweri. Ini pendapat yang diambil. Ala sahih. Nah, dia air itu adalah tetap suci, tetap mensucikan kepada yang lainnya. Ala sahih. Ini pendapat yang sahih. Dan ini menunjukkan berarti ada khilaf di sini. Ya, kalau kita rinci mungkin khilafnya ada 3 ya. Kita singkat saja. Pertama ada apa hukum air mustamal? 3 pendapat ulama. Pertama mengatakan dia tohur. Nah, ini yang diambil oleh penulis. Tohur itu dia suci mensucikan. Boleh lagi digunakan berwudu. Dan nanti ada dalilnya. Ini pendapat di antara mazhab Maliki ya, termasuk Zahiriyah dan termasuk ulama kontemporer banyak menguatkan pendapat ini karena tidak ada dalil yang sharih yang mengatakan dia tidak tohur ya. Pendapat kedua dia tohir saja. Tohir itu dia suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Ya. Di air mustakmal itu dia suci tapi tidak sah digunakan bersuci lagi. Karena dia bekas dipakai berwudu yang jatuh dari sisa wudu. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Jadi tohir tapi tidak mau tohir. Ya suci tapi tidak mensucikan. Ada pendapat ketiga air mustakmali najis. Tapi ini pendapat yang marjuh lemah sekali. Air itu najis. Jadi tidak sah lagi digunakan untuk apapun ya. Karena dah najis. Baik. Tapi ala kulli hal ada khilaf. Dan penulis di sini mengambil pendapat dia tetap tohir mutohir. Yarfa'ul hadas. Dia bisa mengangkat hadas. Dia boleh lagi kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi wajib. Wa yuzilun najas dan bisa digunakan lagi untuk menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalatha. Selagi tidak berubah darinya salah satu dari sifat yang 3. Ar-raihah yaitu bau, at-ta'mu warna, rasa, al-launu warna. Tapi tentu kita bertanya, kalau air mustamal tentu tidak akan berubah yang 3 ini. Karena bekas wudu, bagaimana bisa berubah orangnya tidak bau, tidak bernajis, ya gitu ya. Nah, dia maka kembalikan ke pendapat yang dikuatkan tadi, dia tetap bisa digunakan bersuci. Dalil mereka ini dalil yang kuat ya. Dalil toharoti. Mana dalil tetap status kesuciannya ya? Pertama dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perbuatan Nabi. Kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Ini bacanya wudu'ihi. Ya, dalil taharah air mustamal itu adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, ya kana idza tawaddaa, ketika beliau berwudu, kadu hampir saja para sahabat itu yaqtatilun, artinya berebut ya, bertikai, hampir saja saling berebut gitu ala wudu'ihi, atas bekas air wudu Nabi. Ya, ini untuk mereka tabaruk ya. Ini menunjukkan bahwasanya jasad Nabi itu mengandung berkah. Jadi ketika Nabi berwudu itu bekasnya mereka kumpulkan lalu diusapkan ke baju, ke badan, jadi wangian ya. Dan mereka tabaruk dengan itu dan ini boleh. Fi dzatin Nabi. Ya, berkaitan dengan jasad Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala. Ini dalil bahwasanya kalau air wudu Nabi itu tidak tahur, tentu mereka tidak boleh atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan juga dalil kedua wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusapkan atas Jabir, dia memberikan atau mencurahkan kepada Jabir min wudu'ihi bekas air wudu Nabi idza kana maridan, ketika Jabir ketika itu lagi sakit. Jabir bin Abdullah pernah sakit keras ya, bahkan sampai pingsan gitu. Datang Nabi menjenguk, lalu Nabi berwudu, nah bekas wudunya diusapkanlah ke wajah atau ke badan Jabir dan dia sembuh ya. Ini juga bentuk keberkahan dari bekas air wudu Nabi. Maka dari sini diambil dalil walau kana najisan, seandainya air mustamal itu najis, ya ini pendapat sebagian tadi dia najis, lam yajuz fi'lu dzalik. Tentu tidak boleh mengerjakan hal tersebut. Ini diantara dalil ya.
Dan juga dalil berikutnya, wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwari wa yattasiluna fil jifani. Dan juga, ini alasan ketiga berarti, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para istrinya, itu mereka biasa ya, berwudu fil aqdah. Aqdah ini adalah bejana besar dari kayu. Wal atwar, ini juga bejana yang digunakan untuk minum. Wa yaktasiluna fil jifan, dan mereka biasa mandi di bejana yang besar, jifan ya, ember besar ya. Ya. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyashin yaqa'u fil ma'i minal mustaqbal. Tentu dengan kejadian seperti ini tidak mungkin bisa selamat dari percikan ya. Rasyas itu percikan air yang jatuh ke air yang tadi digunakan. Ya, karena mereka biasa berwudu itu dari ember besar, bejana besar. Ya, dan setelah itu datang lagi orang mau berwudu di tempatnya situ. Ya, tentu enggak bisa dipastikan ada air yang tidak jatuh gitu. Pasti ada air bekas wudu yang jatuh. Ya, maka ini maklum. Jadi dari sini diambil maka air mustakmal itu tetap boleh digunakan untuk berwudu. Dan juga dalil yang berikutnya, dalil yang keempat, waliqauli wasallam di Abi Hurairah, waqad kana junub, dan juga ada hadis Nabi kepada Abu Hurairah, dan ketika itu Abu Hurairah lagi junub, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis kata Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya air bekas wudu. Tentu itu air yang dipakai oleh orang mukmin yang berwudu. Nah, apa sebab yang menjadikan air itu najis? Itu tidak ada. Orangnya mukmin, tidak bernajis, dan dia pakai untuk berwudu, maka air itu tetap tidak bernajis. Wa idza kana kadzalik, apabila kasusnya seperti itu, fa innal ma'a la yafqudu tahuriyatuhu bimujarradi mamasatihi lahu. Ya, kalau halnya seperti itu, maka air tidak hilang kesuciannya, kebersihannya dengan sekedar bercampur dengan bekas air wudu tadi. Baik, maka ini dalil yang dikeluarkan oleh para ulama dalam penyusun kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, maka air mustamal itu tetap boleh digunakan untuk berwudu lagi ya dengan dalil-dalil yang sudah diutarakan. Ya, dan ini khilaf yang sangat umum dan sangat muktabar dalam fikih. Ya, karena mayoritas ulama fikih mengatakan air mustamal ini dia tohir, dia tetap suci statusnya, tapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah sampai di sini ya kita tandai. Insyaallah kita lanjut di sesi berikutnya Ahad kedua di bulan apa berarti? September ya, September insyaallah. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Baik, kita silakan ke moderator, tafadhol. Baik, Ustaz. Syukur jazakallahu khairan. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang bertanya silakan menekan tombol raise hand. Baik. Ada satu pertanyaan dari Ustaz Madi di obrolan kita baca. Baik, lamas temunis, apakah artinya berhubungan itu atau sekedar menyentuh saja tanpa ada unsur sengaja? Jika termasuk membatalkan wudhu, insya Allah nanti kita bahas babnya di bab pembatal wudhu ya, di bab wudhu. Nah, tapi singkat saja bahwasanya ini memang khilaf ulama dalam artikan lamas tumunisan usaha nisa tadi. Maka khilaf dalam terjemah tadi berdampak khilaf dalam hukum. Sebagian mengartikan lamas tumunisa dengan menyentuh, bersentuhan. Maka sekedar bersentuhan membatalkan wudhu. Ya. Dan ini diantara pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, sekedar menyentuh wanita yang bukan mahram, maka itu pembatal wudhu. Tapi di mereka tambah syarat-syarat. Syaratnya dia bersentuhan itu memang kulit dengan kulit, tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bersentuhan membatalkan wudhu, tapi ada syarat tambahan lagi, yaitu dengan disertai syahwat. Misalnya. Kalau tidak ada syahwat, maka tidak batal. Baik, ada pendapat yang lain mengatakan bersentuhan tidak membatalkan. Ya. Karena lamastumun nisa di sini maknanya bukan bersentuhan kulit, tapi berhubungan suami istri. Jadi di ayat ini dipakai lafaz lamastumun nisa ini untuk menunjukkan hadas besar.
Jadi dari sini dalil bahwasanya orang berhadas besar kalau tidak ada air maka juga dengan tayamum. Nah, karena ghaid itu untuk hadas kecil. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Setiap orang baru datang dari tempat buang air berarti itu hadas kecil. Nah, maka dengan tayamum. Aula mastumun nisa ini perwakilan untuk hadas besar. Atau kalian habis berhubungan suami istri lalu tidak ada air maka juga tayamum. Nah, jadi kalau bersentuhan tidak batal. Yang dimaksud dengan lamas tumun adalah berhubungan. Jadi ada khilaf di sini masalah untuk bersentuhan kulit. Ya, dan itu insya Allah rincinya kita bahas di bab besok. Baik. Kita persilakan untuk Akhi Ferdiansyah. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Bertanya yang al-mas'alatu Robi Ustaz, yang jika air bercampur dengan suatu benda yang suci. Seandainya air tersebut bercampur dengan kayak semacam kayak disinfektan Ustaz, misalkan contohnya kan seandainya air itu yang harus dicampur dengan disinfektan itu airnya misalkan 200 mili dan yang disinfektannya itu hanya sekitar 5 mili. Tapi wanginya sudah berubah Ustaz. Apakah air bisa mensucikan? Air tersebut yang udah tercampur tadi apakah sudah bisa mensucikan? Sedangkan dia wanginya sudah berubah. Wangi sudah berubah. Iya. Baik, itu saja. Iya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, masalah air ketika bercampur dengan yang suci, benda yang suci, maka kaidahnya kata ulama fikih, selagi air itu dia tidak berubah statusnya, jadi statusnya tidak berubah, masih orang mengatakan itu air mutlak, maka dia mutahhir statusnya. Jadi satu hal yang perlu dipahami, yang berkaitan dengan berubah salah satu yang tiga ini hanya kalau bercampur dengan najis. Hanya bercampur dengan najis baru itu syaratnya kalau ada yang berubah. Tapi kalau bercampur dengan tohir, dengan satu yang tohir, maka patokannya bukan berubah salah satu yang tiga, tapi berubah status. Statusnya yang memang sudah berubah. Ya. Selagi statusnya belum berubah, artinya kita mengatakan ini masih air. Ya, maka dia masih dianggap air. Ya, maka bagaimana cara mengatakan ini masih air atau tidak? Maka dikasih kaidah sini walam yaghlib dzalika. Artinya belum mendominasi yang zat yang bercampur tadi. Maka seperti pertanyaan tadi, kalau yang bercampur itu sifatnya sedikit, meskipun berubah warna, meskipun berubah rasa, tapi dia sedikit dan status airnya masih utuh, orang mengatakan ini masih air, ya maka ini tetap sah digunakan untuk bersuci, tetap tohur. Dan di antara contoh juga air dikasih garam. Boleh enggak berwuduk dengan air kita kasih garam? Ya, dan pasti garam itu mengubah rasa asli. Maka sepakat ulama, ijma ulama boleh. Ya, kenapa? Karena boleh kita berwuduk dengan air laut. Maka enggak ada beda air yang memang status asalnya asin atau air yang dicampur dengan zat asin kata mereka. Ya, karena dia sifatnya sedikit dan tidak dominan. Nah, jadi batasnya adalah pakai yang mana yang dominan, ya. Atau besar, barakallahu fikum. Atau dia tidak dominan tapi mengubah nama. Nah, maka status tadi penting. Seperti air kita campur kopi, mana lebih banyak air dan kopi? Tentu lebih banyak air kan, tetap. Tapi nama udah berubah, status sudah berubah. Orang enggak pakai nama ini air nih, air putih nih, enggak. Ini udah air kopi namanya. Ini udah air teh nih, ini udah air jus ini. Maka tetap tidak tohur. Jadi karena statusnya sudah berubah. Maka tidak dinamakan lagi air mutlak. Baik, barakallahu fikum. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bisa menekan tombol raise hand-nya. Ada dari obrolan saat Imam Munanda, kita baca Ustaz. Ya. Izin bertanya, air yang ada di bak penampungan air digunakan untuk berwudu. Namun tidak ada proses dialirkan airnya. Apakah sah wudunya? Tidak ada proses dialirkan air tampungan ya. Ini sah. Ya, karena dia masih statusnya masih murni. Ya, masih ala asli khulqati. Artinya air yang kita tampung, meskipun kita nampungnya bertahun-tahun, sehingga dia udah berubah rasa, berubah, mungkin warna pun udah berubah. Ini namanya dalam fikih al-ma'u al-ajin. Ma'ul ajin itu ma
yang berubah karena lama disimpan. Maka apa hukumnya? Maka ulama fikih mengatakan dia tetap tohur. Tetap tohur. Meskipun kalau kita wudhu dia udah enak lagi wanginya rasanya. Tapi dia berubah itu karena disimpan. Ya, maka seperti ini boleh misalnya. Jadi patokannya dia eh, tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Jadi kalau kita simpulkan, air itu dua saja. Air tohur sama air najis. Jadi dia kalau tidak najis berarti dia tohur. Kalau tidak bercampur najis berarti tohur. Nah, ada sebagian menambahkan air, ada namanya air tohir, dan namanya air musyammas. Nah, air musyammas gimana? Air musyammas itu air yang kita tampung, lalu dia panas kena matahari. Maka sebagian bilang makruh, tapi pendapat yang kuat, jumhur ulama dia tohur. Ya, sama dengan air biasa. Tetap sah digunakan untuk berwudu. Bahkan bilang makruh, ya itu makruhnya pun karena bisa menyebabkan penyakit. Nah, tapi dia tidak menghilangi kesucian. Baik, Allah alam. Ya, saya mau menjelaskan. Ustaz, Tafadhol. izin bertanya Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau misalkan air di dalam kolam renang itu bagaimana Ustaz? Maksudnya air yang kan kolam renang itu bercampur kaporit Ustaz. Iya. Dan kita bisa nggak itu termasuk air yang suci mensucikan nggak Ustaz? Dipakai untuk berwudu atau seperti apa? Oh ya, air yang bercampur kapurit. Ya, ini dibahas juga di ulama itu mawat al-hadithiyah. Air yang dicampur dengan zat kontemporer yang penemuan terbaru ya. Yang zat ini bisa menjadikan air itu bening, bersih, bahkan bisa menghilangkan bekas-bekas najis. Maka jumhur ulama kontemporer mengatakan ini bisa menjadikan air itu tohur, suci. Maka seperti kasus tadi, air bahkan air yang disuling dari tempat yang kotor, lalu dia pakai alat-alat khusus, sehingga yang keluar adalah air yang baru, yang bening, yang tidak ada lagi bekas-bekas kotornya, maka itu air tohur. Maka insya Allah air kolam seperti tadi yang kalau kita lihat bercampur kapurit, ya pertama dia banyak, yang pertama dia banyak, air itu banyak, ya, maka bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan mungkin apa namanya, apa mungkin kalau kita nalakan ada saja orang mungkin buang air ketika mandi gitu ya di Iya kolam Ustaz. itu gitu ya. Tapi kan statusnya banyak dan dia tidak berubah rasa warna bau yang tiga tadi karena najis itu. Nah, maka dia tetap kembali ke tahuriyah. Jadi kembali ke bab kita tadi, kalau banyak di atas 2 kula bercampur najis dan tidak berubah, maka dia tetap tahur. Nah, tetap dia suci dan bersuci. Satu lagi Ustaz, dua kulah, Anda pernah baca referensi itu, dua kulah itu kalau di mazhabnya Imam Syafi'i itu 216 liter. Apa Iya, tadi Ustaz sampaikan apa 200 liter apa 216 liter iya Ustaz? 216, ada 212, ada yang 200 saja, bahkan ada Oh, sampai 300. Jadi kalau disimpulkan pendapat ulama fikih itu dalam kadar 2 kula itu yang batas maksimal 300, batas minimal 160. Ini yang diambil dalam buku fikih Muyassar, batas minimal 160. hmm. Tapi kebanyakan dia pertengahan 216. Nah, intinya itu yang pertengahan 200-an liter ya. Itu batas Jadi banyak dan sedikit. jadi kalau air belum mencapai 216 liter atau dua kulah itu ketika Terkena terkena najis, najis nggak mm, bisa untuk bersuci ya Ustaz ya? tidak bisa digunakan bersuci. Ya, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dan ini yang diambil dikuatkan oleh buku fikih Muyassar. Tapi tadi kita sudah bilang khilaf ulama juga, selagi tidak berubah tidak najis. Jadi kata kuncinya berubah aja. Air bercampur najis, apakah dia bernajis atau tidak? Lihat, berubah najis, tidak berubah tidak najis. Mau banyak mau sedikit, kalau tidak berubah tidak najis. Ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama kontemporer, termasuk dalam mazhab Hambali, kalau tidak salah. Nah, ini pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan para ulama-ulama kontemporer ini mengatakan air itu tidak najis, karena hukum asal air itu suci. Najis kalau udah berubah karena bercampur najis. Jadi ada khilaf. Baik, anggaplah kita ambil pendapat yang dia najis, misalnya air sedikit bercampur najis, maka najis. Ya, ini pendapat sebenarnya pendapat ini bagus untuk kehati-hatian ya. Ya, misalnya kita mau berwuduk nih di ember kecil, datang anak dia buang air kecil, terkenalah air yang di ember tadi.
tentu air itu udah najis karena tidak sampai 2 bulan. Nah, kita bertanya bagaimana solusinya Ustaz? Kalau dibuang mubazir kan? Nah, maka cara membersihkan air yang najis ada caranya. Bagaimana caranya? Kira-kira? Tak boleh. Selain dibuang ya. Ditambahkan lagi. Ditambahkan, Hasan. Dimasukkan ke air yang banyak. Sehingga dia bercampur dengan yang banyak. Nah, itu. Sehingga tidak terbuang ya. Nah, dimasukkan ke air yang banyak. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup sesi kajian sore hari ini. Satu pertanyaan boleh? Insya Allah. Baik, tidak ada berarti. Nggak ada, atau mungkin kita cukupkan ya, Ustaz. Alhamdulillah, Allah mudahkan kajian ini berjalan dengan baik. Mungkin ada tambahan dari Ustadz sebagai penutup, Ustadz, terkait ini kajian hari ini sebelum anak tutup. Sedikit. Mungkin tidak ada yang berkaitan dengan materi karena insya Allah sudah jelas ya. Artinya kalau ada pertanyaan pun silahkan nanti bisa ditanyakan di luar materi atau di luar kelas kita ya, di WhatsApp atau di sesi berikutnya insya Allah bisa ditanyakan. Dan ini kajian kita lihat insya Allah ada manfaat karena kita mengkaji, maka silahkan bagi teman-teman yang bisa mengajak teman-teman yang lain, silakan kita ramaikan. Insya Allah kita berusaha mendakwahkan dengan apa yang bisa kita mampu ya. Dalu alal khairi kafa'il. Ya. Jadi dengan kita mengajak teman, dia dapat ilmu dan dia mengamalkan hasil dari ajakan kita, maka insya Allah dapat pahala juga. Nah, jadi silakan nanti kita beramai-ramai untuk sesi-sesi berikutnya insya Allah. Baik. Itu saja mungkin sahabat. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Allah mudahkan kajian ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang hadir dan telah berinteraksi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustazuna Rian Syamsuddin LC. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ya, menambahkan dan menjadikan ilmu ini bisa mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Ana Abu Alif izin undur diri dan insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kajian 2 pekanan ruko ini di pekan kedua hari Ahad bulan September 2024. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.